Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-1. Langsung saja ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, di sini ada berbagai macam tumbuhan ya teman-teman, mulai dari ini jahe sampai dengan di sini ada tanaman pisang. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Di sini ada contohnya ya teman-teman, jenis daunnya seperti ini. Keterangannya, nama tanamannya adalah pohon mangga, jadi ini adalah daun dari pohon mangga. Cara berkembang biak dengan biji. Kemudian yang kedua ini ada gambar daun cocor bebek. Nah, cara berkembang biak dengan cara tunas daun ya teman-teman. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Jadi teman-teman, daun itu selain gunanya untuk perkembangbiakan pada tanaman cocor bebek seperti itu, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah karya, misalnya untuk membuat kerajinan mozaik. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Jadi yang dimanfaatkan adalah daun kering yang sudah jatuh dari pohonnya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Jadi ini bisa dirobek dengan tangan saja sehingga bentuknya itu bebas ya teman-teman, tidak perlu diukur. Yang penting tidak terlalu jauh bedanya seperti itu. Kemudian langkah ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Setelah dirobek-robek menjadi bentuk yang bermacam-macam tadi, mozaik ya, kita bisa menempelkan potongan-potongan daun ini ke dalam gambar yang sudah kita siapkan. Bisa gambar ini ya, contohnya adalah gambar bunga. Bisa gambar bunga, bisa gambar hewan, gambar sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kita tempel menggunakan lem secara beraturan dan rapi ya, sehingga akan menghasilkan kerajinan mozaik yang indah. Selain ada daun, tumbuhan itu mempunyai bagian yang namanya biji. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Ya, bisa kita amati sehari-hari ya teman-teman. Ketika kita makan buah mangga, bijinya besar dan lonjong. Berbeda jika kita makan kelengkeng, bijinya berwarna hitam dan kecil seperti itu ya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Jadi selain daun, kita juga bisa menggunakan biji-bijian untuk membuat kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa bersyukur termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Jadi teman-teman, ini ada pemanfaatan biji-bijian untuk membuat karya mozaik. Ini adalah kedelai ya. Kemudian di sini ada padi dan lain sebagainya. Ini padi yang diberi warna berbeda-beda kemudian dijadikan
mozaik. Caranya hampir mirip dengan mozaik dari daun ya teman-teman, hanya bedanya kan kalau biji kita tidak perlu merobek-robek, kita hanya memerlukan menyiapkan beberapa biji yang kira-kira kita butuhkan, kemudian kita siapkan lem, kemudian setelah itu kita tempel secara teratur. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita perhatikan tahapan penyelesaian berikut ya. Langkah yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Kenapa 2 biji? Karena di sini akan dibagikan kepada 2 kelompok ya. Nah, ini 2 kelompok. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Jadi ini merupakan biji kacang merahnya Pak Guru ya. Yang mula-mula jumlahnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dipindahkan 2. 1 biji ke wadah yang pertama, 1 biji lagi ke wadah yang kedua. Ini untuk 2 kelompok. Nah, kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 yaitu jumlah biji mula-mula, kemudian dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Langkah kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Tadi kan masih 8, kemudian 1 dipindahkan ke wadah yang pertama, 1 lagi dipindahkan yang kedua ya. Sehingga sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga tersisa ada 6 biji kacang merah. Langkah ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Perhatikan 6 kurangi 2 seperti itu ya. 4, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Jadi 1 dan 2 itu dilakukan sampai wadahnya Pak Guru itu habis biji kacang merahnya, sehingga diperoleh kelompok 1 itu mendapat 5 kacang merah dan kelompok 2 itu juga mendapat 5 kacang merah. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 kelompok sama dengan 5. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita membagikan bilangan dengan suatu bilangan pembagi dengan cara apa? Mengurangkan dengan bilangan yang sama sampai habis. Nah, akan tetapi cara tersebut tidak efektif jika bilangan yang kita bagi itu besar atau banyak jumlahnya. Nah, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dapat dilakukan seperti berikut ini ya. Misalnya ada 52 dibagi 2. Maka, kita akan menggunakan yang namanya pembagian bersusun. Bilangan yang dibagi itu kan 52. Sedangkan bilangan pembaginya adalah 2. Maka kita tulis seperti ini terlebih dahulu, dibagi 2. Langkah yang pertama, maka kita perhatikan ini ya. Angka yang paling depan atau di sini adalah puluhan ya. 5. Nah, 5 ini dibagi dengan 2. Hasilnya berapa teman-teman? 2 kali berapa yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Yaitu 2 kali 2. Maka ditulis di atas di sini adalah 2. Jadi bilangan terdekat jika 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan hasil bagi dengan pembagi. 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Kita tulis di sini. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Apakah bilangan 1 ini bisa dibagi 2? Tidak, jika tidak kita turunkan bilangan selanjutnya, yaitu 2. Nah, sekarang 12 dibagi 2 bisa tidak?
Bisa, hasilnya adalah 6 ya. Maka 6 kita tulis di atas ini. Kemudian 6 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 12. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Maka proses pembagian itu selesai, yaitu ketika hasilnya 0 di sini. Jadi 52 dibagi 2 itu hasilnya 26. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.